Selamat malam, saya mahasiswa bernama Fernando Irot, NIM 202055202045. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu analisa pemodelan dan spasial. Masuk pada materi pertama, yaitu perbedaan kelima kelas interval pada sistem klasifikasi. Perlu kita ketahui, sistem klasifikasi adalah proses atau teknik untuk mengelompokkan objek data atau fenomena ke dalam kategori atau kelas tertentu berdasarkan karakteristik atau sifat-sifat yang dimiliki. Tujuannya adalah untuk memudahkan analisis, pengelolaan, atau pemahaman terhadap data atau objek tersebut. Sistem klasifikasi dapat digunakan pada berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, bisnis, lingkungan, dan lain-lain. Salah satu contoh penerapan sistem klasifikasi yang umum adalah pada statistika, di mana data dapat dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval yang sesuai dengan tujuan analisisnya. Terdapat beberapa jenis kelas interval dan berikut ini. Pertama, kelas interval tunggal. Kelas interval tunggal atau sering disebut dengan kelas interval absolut merupakan kelas interval yang berisi satu nilai tunggal saja. Contohnya, jika kita ingin membuat kelas interval untuk tinggi badan manusia, maka kelas interval tunggal bisa berupa kisaran tinggi badan 150-151 cm. Kedua, kelas interval terbuka. Kelas interval terbuka atau sering disebut dengan kelas interval relatif merupakan kelas interval yang tidak memiliki batas atau batas bawah yang pasti. Contohnya, jika kita ingin membuat kelas interval untuk harga produk, maka kelas interval terbuka bisa berupa kisaran harga di atas 1 juta. Ketiga, kelas interval tertutup. Kelas interval tertutup atau sering disebut dengan kelas interval absolut merupakan kelas interval yang memiliki batas atas dan batas bawah yang pasti. Contohnya, jika kita ingin membuat kelas interval untuk berat badan manusia, maka kelas interval tertutup bisa berupa kisaran berat badan 60-70 kg. Selanjutnya, kelas interval berganda. Kelas interval berganda atau sering disebut dengan kelas interval absolut merupakan kelas interval yang berisi lebih dari satu nilai. Contohnya, jika kita ingin membuat kelas interval untuk usia manusia, maka kelas interval berganda bisa berupa kisaran usia 0 sampai 10 tahun, 11 sampai 20 tahun, 21 tahun, 21 sampai 30 tahun, dan seterusnya. Yang terakhir, kelas interval bersebelahan. Kelas interval bersebelahan atau sering disebut dengan kelas interval relatif merupakan kelas interval yang saling berdekatan dan tidak memiliki celah antara kelas interval. Contohnya, jika kita ingin membuat kelas interval untuk suhu tubuh manusia, maka kelas interval bersebelahan bisa berupa kisaran suhu tubuh 36 sampai 36,5 derajat Celcius, 36,5 sampai 37 derajat Celcius, 37 sampai 37,5 derajat Celcius, dan seterusnya. Ini saja hasil presentasi atas tugas saya. Saya mengucapkan terima kasih.